Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, yang insyaallah selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin amin rabbal alamin. Walhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semuanya nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga Allah izinkan dan Allah takdirkan untuk sama-sama kita pada malam hari ini untuk mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Dan malam ini adalah malam perdana ya Pak Haji ya, dimulai kajian tafsir Al-Quran. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan, kita masih membahas surat An-Nazi'at sampai di ayat yang ke-9. Maka pada malam hari ini kita memasuki ayat 10. Saya ingin mereview sedikit ya, bahwa surat An-Nazi'at ini diturunkan di Mekah. Namanya masuk kategori surat Makkiyah yang terdiri dari 46 ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan kejahatan, keburukan, dan kesesatan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada salah satu makhluknya yang bernama malaikat. Kalau Allah sudah bersumpah kepada salah satu makhluknya, maka menandakan bahwa makhluk tersebut mulia, mempunyai keistimewaan. Karena Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini, di langit dan di bumi, tidak semuanya Allah itu bersumpah. Hanya makhluk-makhluk tertentu, di antaranya malaikat. Nah, surat An-Nazi'at ini bercerita tentang peristiwa besar, yaitu hari kiamat. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini, harus beriman kepada hari kiamat. Ketika kita beriman kepada hari kiamat, kita meyakini bahwa yang namanya hari kiamat itu pasti akan datang. Maka itu bagian dari rukun iman. Karena rukun iman itu di atas rukun Islam. Orang yang mengamalkan rukun Islam disebut muslim. Orang yang mengamalkan rukun iman disebut mukmin. Kalau rukun Islam berkaitan dengan secara lahiriah, secara zahir. Adapun rukun iman berkaitan dengan keyakinan. Nah, di ayat pertama ini dijelaskan bahwa orang fasik, orang munafik, orang kafir ya, yang dimana orang-orang yang tidak pernah sholat, bahkan yang tidak pernah menyentuh air wudu ya, orang-orang yang tidak meyakini akan datangnya hari kiamat ya,
maka malaikat akan mencabut nyawanya dengan keras, dengan bengis, dengan kejam. Ya, terutama orang kafir. Kalau orang kafir itu pernah saya sampaikan, sebelum dicabut nyawanya, ketika peristiwa sakaratul maut, malaikat gimana? Yudammar, ya. Apa istilahnya, memukul, ya kan? Wajahnya dipukul dan punggungnya seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Adapun orang yang beriman, orang yang amal kebaikannya jauh lebih banyak, lebih berat timbangannya daripada amal keburukannya, malaikat akan mencabut dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan penuh cinta. Nah, jadi malaikat itu mempunyai dua kategori, ya. Yang pertama kejam, bengis, keras, kasar. Yang kedua lemah lembut, ya, kasih sayang dan penuh cinta. Kemudian ayat yang ketiga, wasabihati sabaha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah, ini ayat ketiga ini menjadi dalil bahwa kecepatan malaikat jauh lebih tinggi, lebih hebat, lebih sakti daripada kecepatan jin. Nah, ayat ketiga ini, ya. Kalau jin dengan manusia secara umum memang lebih cepat jin, tapi lihat dulu lawannya. Kalau lawannya nabi, rasul, wali-wali Allah, orang-orang khawasul khawas, ya. Nah, di surat An-Naml ayat 38, 39, 40 kan, kisahnya Ifrit dengan rajanya jin yang perawakannya besar segede gunung tingginya, lawan Asib Barkhia, seorang yang menguasai Asmaul Husna dan Ismul A'zam. Ya, yang ketika Sulaiman mengatakan, siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis yang ada di Yaman di hadapan saya di Baitul Maqdis di Palestina, sebelum Ratu Balkis dan bala tentaranya, ajudannya datang ke saya. Menang Asif kan, Asif Barkhia. Nah, seperti itu. Nah, maka secara umum manusia lebih hebat, lebih mulia daripada jin. Dan malaikat di ayat ketiga ini wasabihati sabaha, lebih mulia, lebih cepat daripada kecepatan jin. Nah, karena jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi malaikat itu kencangnya sangat luar biasa, ya, kecepatan larinya itu. Kemudian fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Nah, ayat 5 ini menjadi dalil bahwa Allah menciptakan malaikat itu tanpa batas. Maksudnya apa? Tidak diketahui jumlahnya. Begitu juga jin. Tapi kalau nabi dan rasul diketahui jumlahnya. Ada riwayatnya jelas, 124.000 nabi dan rasul. Adapun rasul saja 313. Adapun nabi dan rasul yang Allah sebutkan di Al-Qur'an 25. Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Kemudian di ayat berikutnya ayat 7, tatbauhar radifah, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ayat 5, 6, dan 7 ini diantara tugas-tugas malaikat. Ya, setiap malaikat mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti itu. Ya. Kemudian peristiwa hari kiamat itu hanya ada dua tiupan, ya. Tiupan sangkakala, seperti itu. Nah. Kemudian ayat ke-8, qulubu yaumaidzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Ya. Ketika terjadi peristiwa kiamat, maka qulub, ya, hati-hati manusia itu sangat takut, ya. Kecuali orang yang beriman, benar-benar dia beriman kepada Allah, ya. Dia beriman kepada Rasulnya, mengamalkan rukun iman, maka dia dengan bahagia, dengan senang. Kenapa?
Karena apa namanya, setelah kita mati di dunia ini ada kehidupan. Adapun orang kafir, orang-orang sekuler, hedonisme ya, bahkan sebagian orang-orang filosof ya, para pakar filsafat ya, khususnya dari Eropa atau sebagian dari Yunani ya, dari Amerika, mereka tidak meyakini bahwa hidup itu hanya di dunia, hanya sekali. Setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman bahwa kematian itu adalah kebahagiaan. Kematian itu adalah kebahagiaan. Bahwa nanti ada kehidupan. Bahwa kehidupan di alam barzah itu jauh lebih mulia daripada kehidupan di dunia ini, seperti itu. Absaruha khasyiah. Nah, pandangannya tunduk. Nah, kemudian ayat yang ke-10 yang kita akan bahas malam ini, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata, a inna, apakah kami lamarduduna, benar-benar akan dikembalikan fil hafirah, dalam keadaan semula. Ketika terjadi peristiwa kiamat, semua manusia merasakan ketakutan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka di dunia berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan yang semula? Ya. Setelah orang-orang kafir mendengar berita tentang adanya hari kebangkitan setelah mati, mereka merasa heran dan mengejek, karena menurut keyakinan mereka hari kebangkitan itu tidak ada. Itulah sebabnya mereka berkata demikian. Ya. Jadi kalau kita bicara yaumul qiyamah, ya, hari kiamat, ya, itu hanya kiamat sugro kecil dan kiamat kubro besar, Pak. Ya. Kan ada tanda-tandanya kan, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Ya. Tapi kalau di Al-Quran, di hadis ada redaksi yaumul akhir, ya, beriman kepada hari akhir itu mencakup apa namanya, perjalanan kehidupan ya, setelah kematian. Jadi yang namanya yaumul akhir itu termasuk kehidupan di alam kubur, di alam barzah, sirat, yaumul mizan, yaumul bahas, ya, yaumul mahsyar, surga, neraka, itu namanya yaumul akhir. Makanya sering kan di Quran itu dia di situ, ya kan, mangkana yuminu billahi wal yaumil akhiri. Redaksinya bukan mangkana yuminu billahi, ya kan, wa yaumil qiyamah, bukan, atau wal mahsyar, bukan, tapi yaumul akhir. Jadi yaumul akhir itu, hari akhir itu masih umum, universal, global. Cabangnya banyak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di ayat 10 ini ada kata al-hafirah, ya. Al-hafirah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Nah, ini ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir, ya. Pendapat yang pertama, ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Termasuk juga pendapatnya Imam Atiyah, ya, ahli tafsir. Ya, ada tafsir, ya, Ibnu Atiyah. Pendapatnya Imam As-Suddi, ya, dan lain sebagainya. Di situ dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hafirah, yaquluna inna
lamarduduna fil hafirah, ya, bahwa maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Jadi maksudnya adalah apakah kami akan dikembalikan hidup setelah kematian ini? Seperti itu. Jadi ada kehidupan nanti, ya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, seperti itu. Makanya mumpung kita masih hidup, sebelum kita menyesal nanti, terus banyak beramal soleh, seperti itu. Berapa banyak redaksi di Quran dan di hadis itu juga kan, man amana wa amila solihan, ya, insya Allah kita udah beriman kepada Allah, tinggal amila solihan, banyak mengerjakan amal soleh. Nah, seperti itu, banyak mengerjakan amal soleh, seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, al-hafirah itu, ya, ini pendapatnya Imam Mujahid dan Imam Al-Khalil. Mujahid ini murid terbaiknya Imam Ibnu Abbas, seorang tabi'in, ya. Tabi'in itu kan berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Rasul. Kalau sahabat jumpa dengan Rasul, bertemu dengan Rasul dan mati dalam keadaan Islam, itu definisi sahabat. Nah, seperti itu. Nah, pendapat yang kedua dikatakan bahwa maksudnya al-hafirah adalah bumi tempat kuburan mereka digali. Ia disebut al-hafirah yang memiliki arti mahfurah, yang digali. Artinya apa? Apakah kami akan dikembalikan ke bumi sebagai makhluk yang baru? Apakah kami akan dikembalikan ke bumi sebagai makhluk yang baru? Maka dari itu Imam Ibnu Qutaibah, ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fil hafirah adalah kembali kepada asal muasal. Kembali kepada asal muasal. Ulama yang menafsirkannya dengan bumi karena kita memang berasal dari bumi, ya, dari tanah. Makanya ada syair dikatakan ahafiratan ala salahin wa syaibin ma'adallahi min safahin wa arin. Apakah aku akan kembali seperti semula dan muda? Allah tempat berlindung dari kerendahan dan celah. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang bumi dan langit, ya, ternyata ada bumi dunia, ada bumi akhirat. Begitu juga langit, ada langit dunia, ada langit akhirat. Seperti itu, ya. Kan langit itu ada 7 lapis, ya Pak, 7 tingkatan kan. Nah, itu maksudnya langit dunia apa langit akhirat? Dunia kan, peristiwa Mi'raj, ya kan. Nah, seperti itu. Rasulullah itu kan peristiwa Mi'raj itu kan berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi, ya kan, Nabi Adam, seperti itu, Nabi Isa kan. Nah, jadi langit itu ada 7 lapis tingkatan. Sedangkan jarak antara langit satu dan langit kedua itu pernah saya sampaikan dalam riwayat itu bagaimana? Khamsu mi'ah sanah, ya. 500 tahun perjalanan. Ya, jarak langit pertama kedua itu. Ya, 500 tahun perjalanan. Lalu juga langit kedua, ketiga, seterusnya. Nah, itu 7 langit itu hanya langit dunia. Tapi nanti ada lagi langit akhirat. Maka pendapat kedua di sini yang dimaksud dengan hafirah itu bumi tempat kuburan mereka digali. Ketika bumi ini nanti rata, ya kan, nanti mereka hidupan lagi kan. Nah, seperti itu. Nah, pendapat yang ketiga, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Di situ dikatakan
Karena artinya itu, apakah kita benar-benar akan dikembalikan ke, nah itu ya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hafirah ini adalah ismun min asma'in nar, salah satu nama neraka. Jadi mereka orang-orang kafir ya, orang-orang yang muslim ya, yang amal buruknya lebih berat, jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya, mereka akan masuk ke dalam neraka yang bernama al-hafirah. Yaquluna a inna la marduduna fil hafirah. Jadi al-hafirah itu nama neraka. Ini neraka itu namanya banyak. Ada neraka jahim, neraka sakor, neraka jahanam, neraka hawiyah, neraka hutoma, neraka lazah. Bahkan setiap neraka itu ada tingkatannya, ada khusus tertentu, ya kan? Orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tempatnya di neraka sakor. Seperti itu, orang yang punya duit banyak tapi dia nggak berzakat, nggak berinfak, nggak bersedekah, ya pelit, ya itu masukkan neraka mana pak? Neraka hawiyah. Orang yang suka ngegosip, ngegibah, orang yang sombong, iri, dengki, masukkan neraka mana? Neraka utama. Jadi ada klasifikasinya, pembagiannya khusus seperti itu. Nah, termasuk juga orang yang nggak beriman kepada hari akhir, ya, hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian, masuk ke dalam neraka hafirah. Dan yang tingkatan paling dahsyat, yang paling menakutkan, menyakitkan, dan neraka jahanam. Itu juga dengan surga. Surga yang paling tinggi, yang paling bagus adalah surga Firdaus. Nah, seperti itu. Dan ada tertentu juga, ya kan? Orang yang rajin puasa di surga mana, gitu kan? Orang yang rajin sholat, rajin bersedekah, jadi ada tempat-tempatnya seperti itu. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, yaitu mereka siapa? Yaitu para pendusta dan para pengingkar kebangkitan. Ya, jadi para pendusta dan pengingkar kebangkitan hari akhir, hari kiamat, berkata ketika dikatakan kepada mereka dalam surat Hud ayat 7, firman Allah, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Nah, ini dalil nih, kalau ada seorang muslim ya, yang tidak beriman ada kehidupan setelah kematian, bacakan surat Hud ayat 7. Wala in qulta innakum mab'utsun min ba'dil maut, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati. Mereka berkata, ya, para pendusta, para pengingkar kebangkitan, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang zolim, ya, mereka berkata dengan pengingkaran dan heran, apakah kita akan dikembalikan setelah kematian kita kepada keadaan semula? Kita kembali hidup sebagaimana dulu sebelum kematian? Itu seperti ucapan mereka. Kemudian di surat Al-Isra ayat 49, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu a idza kunna 'idzaman wa rufatan a inna la mab'utsuna khalqan jadidan. Mereka berkata, apakah kami telah menjadi tulang belulang dan kepingan-kepingan yang berserakan? Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Seperti itu. Makanya orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka yang mengingkari adanya hari akhir, adanya hari berbangkit, hari kiamat, dan tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mereka dimasukkan
ke dalam liang kuburnya. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali, padahal tubuh mereka telah hancur dan tulang belulang mereka sudah berantakan. Karena itulah mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya, aidza kunna 'idhaman nakhirah. Dan di ayat berikutnya, di ayat 11, aidza, apakah apabila kunna kami menjadi idhaman, tulang belulang, nakhirah, yang hancur. Nah, Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan Imam Qatadah mengatakan bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 11 ini, aidza kunna 'idhaman nakhirah, adalah yaitu tulang belulang yang hancur, yang sudah hancur ya, yang sudah lapuk dan usang ya. Bahwa tulang yang lapuk dan rapuh yang sudah usang serta angin dapat masuk ke dalam rongga-rongganya. Nah, mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka berkata, apakah mungkin kami akan hidup kembali setelah mati, padahal kami telah menjadi tulang belulang yang hancur. Nah, jadi mereka terlalu mengedepankan rasio akal. Mustahil kita mati, dikubur, kemudian hancur kan, dimakan ulat, belatung, segala macam. Masa Tuhan akan mengembalikan kita seperti itu. Nah, makanya ini perkara iman ini luar biasa ya, iman ya, perkara iman ini luar biasa ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang iman ya, berbicara tentang iman ya, bahwa iman itu banyak cabangnya ya. Iman itu ada tingkatannya ya. Iman itu ada banyak cabangnya ya, seperti itu. Dan orang yang beriman disebut mukmin ya, seperti itu. Nah, dan iman itu mempunyai tingkatan ya, ada tingkatannya iman. Ketika iman itu disandarkan kepada seseorang ya, maka itu iman itu dibagi tiga ya, Yang pertama itu disebut dengan ahlut ta'ah ya, ahlut ta'ah. Ahlu itu artinya ahli atau keluarga, ta'ah ya taat ya. Jadi tingkatan iman itu yang pertama itu adalah ahli taat ya, ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah itu apa? Ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah ya, ketika dia ingin beramal soleh, jadi ibadahnya itu hanya formalitas. Ahlu ta'ah ini ya, seperti itu. Jadi ibadahnya karena terpaksa ya. Mungkin dia rajin sholat ya 5 waktu, pulang kerja jam 9 malam udah capek ya, dia ingat, oh iya belum sholat isya nih ya. Seperti itu, dia sholat seperti itu. Jadi karena ibadahnya hanya formalitas saja, seperti itu. Terus kemudian di atasnya itu ada namanya ahlul ibadah, ahli ibadah ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ahli ibadah ini apa? Itu seorang yang ketika mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh ya, dia cinta dengan ibadah tersebut ya. Kenapa kamu sholat? Karena saya cinta dengan sholat. Kenapa kamu puasa? Karena saya suka cinta dengan puasa. Kenapa kamu bersedekah? Karena saya suka dengan ibadah yang namanya sedekah.
Ini namanya ahlul ibadah. Seperti itu. Tapi nanti di atasnya ahlul ta'ah dan ahlul ibadah, yang ketiga ini namanya ahlullah, keluarga Allah. Allah ini dia ketika beramal soleh, ketika dia beribadah, ya, bukan formalitas lagi, bukan mencintai ibadah yang dia kerjakan, ya. Tapi dia beribadah benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi goyahnya tujuannya adalah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sungguhnya salatku, wa mayahya, hidupku, wa mamati, dan matiku, kan? Apa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkatan imannya. Ahlul ta'ah, ahlul ibadah, ahlullah. Dan hanya diri kita yang tahu kita masuk kategori mana nih sampai detik ini. Apakah kita ahlul ta'ah, apakah kita ahlul ibadah, atau ahlullah. Seperti itu. Kemudian ayat ke-12, qalu tilka idan qarratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka itu, idan jika demikian, qarratun pengembalian, khasirah yang merugikan. Mereka berkata, kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Jadi orang-orang musyrik itu, orang kafir itu, orang fasik, zalim, munafik itu, ya, mereka ketika kalau saya mati, saya dikubur, ya, seperti itu, kemudian kita dibangkitkan lagi, padahal sudah menjadi tulang belulang, ya. Qalu tilka idan qarratun khasirah. Ini suatu pengembalian yang merugikan. Lebih baik saya nggak usah dibangkitkan. Seperti itu. Nah, Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, sesungguhnya jika Allah menghidupkan kami kembali sesudah kami mati, berarti kami benar-benar termasuk orang yang rugi. Jika kami dikembalikan setelah kematian, maka sungguh kami akan merugi, karena kami akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak mau dibangkitkan seperti itu. Orang sudah jadi tulang belulang, sudah dimakan binatang, seperti itu. Mereka merasa jadi mereka itu hina, mereka hina, seperti itu. Lalu Allah menyampaikan kepada mereka bahwa proses kebangkitan itu sangatlah mudah bagi Allah. Ayat 13 firman Allah, fa inna ma hiya jazratu wahidah. Fa inna ma, maka sungguh hanyalah, hiya dia, jazrah, teriakan, tiupan, wahidah, sekali. Jangan dianggap sulit. Pengembalian itu dilakukan hanyalah dengan sekali tiupan. Ya, maksudnya apa? Tiupan sangkakala oleh Israfil akan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Lalu mereka bangkit dari perut bumi. Sesungguhnya kebangkitan itu hanyalah merupakan suatu perintah dari Allah yang tidak perlu ada pengulangan atau pengukuhan. Maka begitu Allah memerintahkannya, dengan serta-merta semua manusia hidup kembali dan berdiri serta melihat. Allah tinggal memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka ditiuplah olehnya tiupan berbangkit untuk menghidupkan semua makhluk. Lalu dengan tiba-tiba seketika itu juga semua orang yang terdahulu dan yang terkemudian hidup kembali berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya melihat, seperti yang disebutkan dalam ayat lain dalam surat Al-Isra 52, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yad'ukum
fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithum illa qalila. Yaitu pada hari dia, yaitu Allah memanggil kalian, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak terdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Firman Allah di surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Firman Allah di surat An-Nahl ayat 77, wa ma amrus saati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Jadi orang-orang yang mengingkari dengan adanya hari berbangkit, hari kiamat ya, mereka tidak percaya bahwa akan dibangkitkan kembali ya, bahwa itu perkara yang mudah. Ya, karena dengan tiupan sekali ya, Allah merintahkan malaikat Israfil untuk meniup ya, tiupan yang pertama, maka mereka akan dibangkitkan kembali. Ya, itu apa? Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Seperti itu. Nah, Imam Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya ya, di ayat 13 ini, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Itu sekali teriakan. Dan Imam Ibrahim At-Taimi mengatakan bahwa Allah sangat murka terhadap makhluknya saat dia menghidupkan mereka kembali. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teriakan kemurkaan ya, ialah teriakan kemurkaan. Abu Malik dan Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa makna jazratun wahidah adalah tiupan yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan mereka dari alam kuburnya, seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya? Jangan Bapak, kita ingin menambahkan, sharing, saya persilahkan. Iya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak mau bayar zakat itu maksudnya rata kelebihan, kemudian terus ada yang lagi dosa apa itu maksudnya dalam agama. Kalau yang dosanya itu kompleks banget gimana itu? Macam-macam dosanya maksudnya Iya. Kalau dia meninggalkan dan tidak mengamalkan rukun Islam, rukun iman, ya. Kemudian dia perkara-perkara dunia ya, seperti berzina, mencuri, mabuk, itu kompleks banget. Yaitu tempatnya neraka jahanam. Makanya Allah menciptakan manusia itu ya, Allah menciptakan manusia itu Mas ya, ada ruh ya, ada jism badan ya, ada ruh, ada jism badan ya, ada akal ya, ada akal dan ada nafs jiwa ya, seperti itu. Kalau ruh ini goib, akal juga sama ya. Makanya sebenarnya redaksi Al-Quran ini bahasa yang luar biasa ya. Ini bahasa langit ya. Makanya terjemahan itu kadang kita agak miskin ya, seperti itu. Makanya kalau kita dikatakan akal ya, kan aklun ya Pak ya, ain, qaf, lam ya, seperti itu nggak terlihat itu akal itu kan. Nah makanya di dalam diri manusia itu ada nafs, yaitu jiwa kan. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa itu ada 7 tingkatan. Ya, jiwa itu. Nah, tingkatan yang pertama yang paling rendah itu adalah
nafs, jiwa amarah. Ya. Itu jiwa yang tingkatan paling rendah, yang paling hina. Ya. Jadi selalu melakukan dosa, maksiat, kejahatan, keburukan. Nah, orang yang seperti melakukan dosa kompleks itu yang mempunyai jiwa amarah. Tempatnya di mana? Neraka jahanam. Nah, seperti itu. Jadi ada 7 tingkatan ya. Nah, seperti ada nanti yang kedua namanya jiwa lawamah. Yang ketiga jiwa mulhamah. Yang keempat jiwa mutmainnah. Yang kelima jiwa radiyah. Yang keenam jiwa mardiyah. Dan yang ketujuh jiwa kamilah. Nah, apa-apa kita bahas tentang apa itu jiwa ya, seperti itu. Jadi dalam diri kita ini ada tingkatan-tingkatan jiwa itu ada 7. Seperti itu. Tempatnya di mana? Nah, itu seperti ada yang di ruh, ada yang di sir, ya kan, ada yang di jantung, seperti itu. Jadi orang yang seperti itu namanya dia punya jiwa amarah. Seperti itu, Mas. Seperti itu. Tempatnya di neraka jahanam. Ada lagi Pak yang bertanya? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iya. Itu apa namanya yang orang manusia itu yang mati kan jiwanya kan tetapi ruhnya tetap hidup. Berarti setelah perjalanan mati sesaat keluar hidup, disitulah mungkin kehidupan yang sebenarnya. Dan di dunia ini kita anggap sebagai menurut saya nih perjalanan untuk bertemu untuk menjadi Tuhan. Sesuai dengan ayat kalau nggak salah alastu birabbikum dijawab qalu bala syahidna. Itu kan ruh yang itu kan dan dijawab dengan ruh kan. Nah, berarti kita dalam saat itu kita berjalan menjadi Tuhan. Apakah kita di dunia di sini udah mentaati apa yang telah diajarkan yang lewat Rasulnya untuk mempelajari dan ajarannya itu sudah menjalankan itu nanti setelah mati kita roh pergi mati dikubur di situlah tanggung jawab kita mulai kita perjalanan hidup untuk berjalan ketemu sama Tuhan. Begitu. Baik Pak ya. Ya jadi dulu saya pernah menyampaikan ya antara ruh dan jasad ya, seperti itu, ruh dan jasad ya kan. Ruh itu kan nggak mati ya Pak ya. Ruh itu kan nggak bisa mati dia. Kalau layu bisa, ya ruh itu nggak bisa mati. Kalau layu bisa. Kalau ruh itu layu, kenapa? Karena kurang dikasih siraman rohaninya, bener nggak Pak? Ya, zikirnya kurang, ibadahnya kurang ya kan. Seperti itu layu, nggak bisa mati. Nah, ketika orang manusia itu mati, maka ruh itu akan pergi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak perginya kemana tuh Pak? Menurut Bapak perginya kemana tuh ruh itu? Iya. Kembali ke yang punya. Ya, kembali yang punya ya. Ya, jadi ketika ada seorang manusia itu mati, wafat ya, roh itu kan akan pergi ya Pak ya. Seperti itu. Nah, saya tanya, perginya kemana Pak? Kembali yang melayang, yang kembali yang punya kan Pak ya? Ya seperti itu. Iya, kalau orang yang namanya bagus, mungkin cepat bilang ya langsung balik ke yang punya. Tapi bagi orang yang dosanya banyak ya bahasa ininya dosanya banyak ya akan dia ya itulah kesasarnya ketemu gitu. Iya benar Pak. Iya. Iya. Itu. Tuh ada di Anisa tuh. Ya, jadi bagi yang benar-benar dekat sama Allah ya Pak ya. Taruhlah Allah tadi ya. Dia udah masuk kategorinya Allah ya, bukan ahlut ta'at atau ahlul ibadah. Maka dia langsung secepat kilat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Adapun yang tadi jiwanya amarahnya itu lebih dominan ya, seperti itu, maka dia bisa kesasar dia. Susah Pak ya, gentayangan seperti itu. Karena bisa seperti itu kan. Tapi nanti ketika jiwa itu, badan kita itu hancur Pak ya,
nanti Allah akan bangkitkan lagi Pak, seperti itu. Karena nanti siksa di alam kubur itu bukan hanya ruh saja ya, kita nanti merasakan. Terus bagaimana jiwanya seperti apa? Wallahu a'lam. Ya Pak ya, seperti itu. Nanti Allah akan bangkitkan lagi, ya Allah akan kasih ruhnya, tiupan ruhnya lagi ya Pak. Nah di situ untuk agar dia merasakan tentang siksaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah amal ibadah antara ikhlas dan tidaknya itu kita laksanakan semua perintahnya. Tapi kadang-kadang kita kan merasa berat seperti sholat tahajud seperti ada, tapi tetap kita laksanakan. Apakah yang besok itu diterima atau enggak? Kalau kita itu merasa berat tapi tetap kita laksanakan. Seperti zakat, seperti tetap kita laksanakan biarpun berat rasanya. Ya. Jadi yang namanya ikhlas itu Pak ya, ikhlas itu apa namanya, itu juga ada tingkatannya Pak ya, tingkatannya. Misalnya perintah ikhlas itu banyak di Quran ya. Misalnya kita ambil contoh di surat Al-Bayyinah yang mudah lah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinah hunafa. Nah tidaklah Allah perintahkan hambanya untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas. Kan seperti itu ya Pak ya, seperti itu ikhlas. Nah itu nanti kembali kepada jiwa lagi. Yang namanya ikhlas itu kalau definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa namanya, tanpa pamrih. Ini kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu. Tapi definisi secara Islam itu yang maksud dengan ikhlas itu ya, itu dia beribadah ya hanya goyangnya itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tidak ada yang lain. Itu. Makanya ikhlas itu kan ibadah hati. Lawannya apa? Lawan dari ikhlas riya. Ya, riya itu penyakit hati. Kalau ikhlas ibadah hati. Kalau riya itu, kalau ikhlas itu beribadah karena Allah. Kalau riya beribadah karena manusia. Itu riya ya. Makanya riya termasuk syirik kecil, syirkul asgor, syirkul khafi, riya. Dan riya ini sangat bahaya, ya, bisa menghapuskan amal ibadah itu langsung. Ya. Haba'am mangthura, bagian debu yang berterbangan, seperti itu. Ya, habitat a'malahum, ya kan. Jadi hangus amalnya seperti itu. Nah, untuk mengenai ikhlas itu Pak ya, itu orang yang ikhlas itu ada dua. Pertama disebut dengan mukhlas, kedua disebut dengan mukhlis. Seperti itu. Umpamanya tentang bersedekah lah ya kan, seperti itu. Itu hanya beda lam doang. Ya. Dan redaksi itu di Quran ada. Ya, mukhlis, mukhlas. Ya. Kalau yang tekanan pertama itu namanya mukhlis, lamnya itu kasroh ya. Misal apa contohnya, dia bersedekah benar-benar ikhlas karena Allah ya, tapi di dalam hatinya itu masih ada sedikit mendua ya Pak ya, agar dibilang dermawan lah, seperti itu. Nah itu seperti itu ya, terus di atasnya mukhlis ada yang mukhlas, lamnya harokatnya fathah ya. Mukhlas itu apa? Termasuk yang akan mendapatkan salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat naungan di Yaumul Mahsyar. Ya, dia bersedekah dengan tangan kanannya ya, tapi tangan kirinya nggak tahu. Nah seperti itu. Gitu. Jadi yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Bapak niat tahajud ketika sudah bangun ya Pak ya, bangun nih ya kan. Kan malas tuh Pak ya. Malas ya. Bener nggak Pak? Kan tuh ada bisikan ya Pak ya, seperti itu. Nah di situ jiwanya itu bukan jiwa amarah Pak, ya, bukan jiwa amarah ya. Tapi apa? Tingkatan yang kedua, jiwanya apa? Lawamah. Surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah ya. Jadi jiwa lawamah itu jiwa yang telah menganjurkan untuk berbuat baik
dan dia mencela dirinya apabila melakukan hal-hal yang tercela. Ya, jadi jiwa laumah itu jiwa yang dimana dia sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana pahala, mana dosa, seperti itu. Nah, ya, seperti itu, Pak. Jadi ketika Bapak bangun malas, ya kan, ini jiwanya amarah nih. Tapi ketika berhasil, ya kan, untuk wudu, untuk sholat, ya kan, nah seperti itu kan, maka jiwa amarahnya itu luntur. Jiwa amarahnya itu hilang, seperti itu, ya. Nah, maka ketika Bapak sholat ikhlas, ya insya Allah termasuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita beribadah kepada Allah itu, yaudah kita niatnya ikhlas sudah, hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Pak. Gitu Pak ya. Nah. Cukup Pak ya. Baik. Insyaallah kita bahas tentang tingkatan jiwa ya, biar kita juga tahu posisinya ada di posisi mana, seperti itu, dan sifat-sifatnya seperti apa itu ada Pak. Kita harus mengenali jiwa kita Pak ya, seperti itu. Baik, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Mari sama-sama kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.